Konnichiwa, perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Mangonyo Paramarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesusastraan Jepang pada zaman Heian atau yang sering disebut dengan Heian Jidai. Nah, di sini ada latar belakang. Kesusastraan Jepang pada zaman Heian atau periode Heian sangat dipengaruhi oleh keadaan politik, budaya, dan perkembangan bahasa pada masa itu. Nah, pada periode Heian ini, ibu kota dipindahkan ke Heian-kyo yang sekarang menjadi Kyoto. Nah, kehidupan bangsawan istana menjadi pusat kebudayaan serta berkembang terutama di lingkungan keluarga aristokrat khususnya di istana Fujiwara Clan yang memimpin pada zaman Heian. Nah, awalnya budaya Jepang banyak dipengaruhi oleh Cina. Karya tulis resmi memakai aksara Tionghoa yang disebut Kanbun. Namun, pada zaman Heian muncul sistem tulisan kana terutama hiragana yang membuat orang Jepang dapat menulis dengan gaya bahasa mereka sendiri. Nah, munculnya hiragana atau kana ini sangat penting karena banyak perempuan bangsawan yang tidak mendapat pendidikan resmi dalam kanbun. Nah, dengan adanya hiragana, mereka mulai menulis banyak karya sastra, contohnya adalah kayak karya esai, karya-karya khas Jepang, dan diari-diari. Nah, disinilah munculnya karya-karya sastra khas Jepang. Nah, kesusastraan pada periode Heian banyak menggambarkan kehidupan istana, cinta, keindahan alam, dan perubahan musim. Nah, di sini ciri ini sering dikaitkan dengan konsep estetika Mono no Aware, yaitu kepekaan terhadap keindahan alam yang sementara. Nah, dari masa ini lahirlah karya-karya yang sangat terkenal atau karya-karya yang sangat penting seperti The Tale of Genji karya Murasaki Shikibu dan The Pillow Book karya seni Sonagon. Nah, karya-karya ini dianggap sebagai puncak dari kejayaan kesusastraan Jepang pada periode Heian. Nah, di sini pengarang dan penulis kesusastraan. Nah, di sini masyarakat umum hanya menikmati kesenian rakyat sederhana. Nah, pengarang puisi ini biasanya anggota keluarga kaisar atau kalangan bangsawan. Nah, penulis cerita cerita perjalanan esai atau cerita. Nah, penulis catatan perjalanan seperti esai biasanya adalah orang-orang atau pengikut bangsawan yang hidupnya dijamin oleh bangsawan tersebut. Nah, pembaca kesusastraan umumnya yaitu kaum bangsawan, para selir istana, orang-orang yang dekat dengan pihak istana atau bangsawan, sarjana, penyanyi, dan pendeta. Nah, itu biasanya ya orang-orang yang pembaca kesusastraan ini. Nah, selanjutnya di sini ada eh, jenis kesusastraan. Nah, jenis kesusastraan di sini dibagi menjadi tiga, yaitu ada prosa, puisi atau pantun, dan nyanyian yang disebut oleh kayu. Nanti saya akan memaparkan masing-masing yang jenis kesusastraan. Nah, di sini ada yang pertama ada kanshibun. Nah, kanshibun ini adalah karya sastra yang ditulis dalam bahasa dan gaya Tionghoa klasik yang disebut kanbun oleh kalangan bangsawan dan intelektual Jepang pada periode zaman Heian. Nah, kanbun tulisan kanbun ini berarti puisi dan prosa. Nah, salah satu karya terbaik kanbun atas titah kaisar ada Ryoshun dan Bunka Shorishun, yaitu yang disebut Kaisar Saga, dan ada Kyokushin, yaitu Kaisar Juna. Nah, karya besar Kashibun lainnya ada Honchomunsui, yaitu pilihan dari Fujiwara Akira yang terdiri dari 427 bait. Nah, selanjutnya di sini ada waka. Nah, waka ini adalah puisi Jepang yang utamanya puisi istana. Waka sering disebut dengan sinonim tanka, yaitu yang artinya puisi singkat. Nah, puisi singkat ini biasanya terdiri dari 31 suku kata.
seringnya yaitu bertema cinta, alam, dan perasaan. Nah, waka ini mengalami kemunduran pada awal zaman Heian dikarenakan setelah huruf setelah huruf hiragana muncul, waka kembali menjadi populer. Nah, waka ini banyak jenisnya, yaitu kokishun, gosenshu, shuishu, goshuishu, dan sensaishu. Nah, itu adalah jenis-jenis waka. Nah, selanjutnya di sini ada kayo. Nah, seperti yang di awal tadi, kayo ini adalah nyanyian-nyanyian dalam kesusastraan Jepang pada periode Heian. Nah, di sini kayu ini juga ada beberapa jenis, nah, yaitu salah satunya adalah Kagura no Uta. Nah, Kagura no Uta ini dipakai waktu sembahyang kayo atau ritual Saibara. Dokter Cina, tarian dan nyanyian istana di Jepang. Kayo untuk hiburan, di sini ada contohnya Asuma no Asobi Uta, nyanyian rakyat bagian timur, Tokyo Tohoku. Nah, untuk mencerminkan kehidupan masyarakat masa itu, kayu ritual ada contohnya Huzoku Uta, nyanyian di kalangan masyarakat biasa. Nah, itu adalah jenis-jenis kayu. Nah, selanjutnya di sini ada monogatari. Nah, di sini monogatari adalah cerita atau narasi panjang. Nah, jenisnya ini banyak, yaitu Sukuri Monogatari yang berisi cerita fiksi, Uta Monogatari, cerita yang disusun berpusat pada pantun, Rekishi Monogatari, yaitu cerita sejarah. Nah, cerita sejarah ini ada dua, yaitu Setsua dan Legenda. Legenda ini adalah legenda sejarah Jepang pada zaman Heian. Nah, di sini adalah ada contoh Monogatari. Nah, mungkin Minasang pernah dengar tentang Genji Monogatari. Ya, di sini adalah salah satu karya sastra yang terkenal pada periode zaman Heian, yang ditulis oleh Murasaki Shikibu yang terdiri dari 54 bab yang tokoh utamanya adalah Hikaru Genji. Nah, contoh lainnya dari Monogatari ada Uchikubo Monogatari, Sagoromo Monogatari, Hamatsu Tsunagon Monogatari, Tokaba Monogatari, Sumi Tsunagon Monogatari. Nah, itu adalah beberapa contoh-contoh dari Monogatari pada periode zaman Heian. Nah, selanjutnya di sini ada Niki. Nah, Niki adalah catatan harian yang ditulis wanita istana berisi pengalaman pribadi dan emosi. Nah, di sini karena huruf kana sudah dipelajari oleh wanita-wanita yang ada di istana, makanya mereka bisa menulis Niki ini pada periode zaman Heian. Nah, itu sifatnya itu resmi dan pribadi yang ditulis menggunakan kanbun, menggunakan kanji dengan bahasa Cina yang memiliki nilai sastra Niki yang ditulis dengan konbun, gaya bahasa Jepang dengan huruf hiragana. Nah, ada suitsu yaitu esai. Suitsu adalah merupakan esai atau catatan bebas yang ditulis menggunakan alur pikiran penulis secara spontan tanpa struktur yang kaku. Nah, salah satu yang paling terkenal adalah Makura no Shoshi yang terdiri dari 300 bab yang ditulis oleh Seisho Onagon. Nah, bagi bagian dari Suitsu itu adalah yang pertama adalah monokushi, yaitu bagian dengan kata-kata dan kalimat pendek. Itsua, bagian dengan kalimat panjang. Seishen Bosha, yang berisi lukisan alam, yang bagian yang menggambarkan alam. Nah, sekian dari pemaparan materi tentang kesusastraan Jepang pada zaman Heian atau Heian Jidai. Jika ada salah kata atau omongan saya yang salah, mohon dimaklumi. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.